turiduna ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu fahafidhu ala salasati. Jika kalian ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka jagalah 3 sifat. Ya, ini yang mau kita bahas pada sore hari ini. Apa saja 3 sifat ini? Sidqul hadithi. Yang pertama, bicara jujur. Wa adaul amanah, dan laksanakan amanat. Nanti saya kupas satu persatu ya. Wa husnul jiwari, dan baik kepada tetangga. Kalau engkau ingin Allah dan Rasulnya mencintaimu, perhatikan 3 perkara ini. Artinya apa? Jangan hanya ngambil air wudhu tok, tabaruk saja, tapi ada amal yang harus kalian lakukan untuk mencapai kecintaan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan mentang-mentang sudah dapat air wudhunya Nabi terus gak sholat, gak berfaedah air wudhunya Nabi tadi. Hanya berfaedah kepada orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari 3 amal untuk mencapai cinta Allah dan Rasulnya. Sebetulnya ibu-ibu banyak sekali untuk mencapai cinta Allah dan Rasulnya, itu banyak sekali. Malah di buku ini 40 karakter mereka yang dicintai Allah. Jadi banyak. Ini hanya salah satu saja yang kita bahas. Makasih. Yang pertama, berkata jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk selalu jujur. Di surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur, sidq. Sidqun niyah, sidqul amal, sidqul lisan, ya. Jujur, dan jujur salah satu tanda takwa. Kalau tadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan selalu bersama-sama orang yang jujur. Kemudian di surah Az-Zumar ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi jaa'a bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun berkenaan dengan siapa? Bisidqi, membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad. Wasaddaqa bihi, orang yang membenarkannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini ayat ini turun untuk 2 orang itu. Orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya. Di surah An-Nahl ayat 116, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hadza halalun wa hadza haramul litaftaru 'alallahil kadiba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Jadi misalnya orang ini dipercaya banyak orang, lalu dia seenaknya mengatakan ini halal, ini haram, padahal tidak. Itu hati-hati. Tidak boleh, itu tingkat kebohongannya sangat tinggi, karena ini masalah halal dan haram. Orang yang membawa kebenaran, yaitu Muhammad, dan orang yang membenarkannya, dan insya Allah kita
termasuk orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi salah satu tanda ketakwaan adalah as-sidq, jujur, membenarkan, benar dan membenarkan. Kemudian Allah juga menyanjung dan memuji orang-orang yang jujur. Di surah Maryam 54 sampai 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia, Ismail itu adalah seorang yang sidq, yang jujur dalam janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh kaumnya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Jadi Nabi Ismail itu juga orang yang terkenal jujur, shadiqul wa'di, orang yang selalu jujur dalam janjinya. Itu masih satu poin. Ya. Kedua, salah satu tiga perkara yang harus kita perhatikan, yaitu menunaikan amanah. Amanah ini urusan yang sangat besar dan resikonya tinggi. Amanah kita tertinggi apa? Memakmurkan bumi.